tadi kan mau ngobrol banyak nih tentang Venom. Nah, ini mau tahu nih cara setupnya itu berapa lama, apa yang dilakukan supaya nanti suaranya bisa oke didengar sama penumpang sama yang nyupir nih. Itu bisa kasih cerita sedikit gak? Oke, kalau untuk setting atau tuning di dalam mobil nantinya, sistem yang dipakai adalah daily use. Kita ambilnya kan sebenarnya pilihan nih. Secara pilihan kita punya pilihan. Nah, selama tidak memakai yang namanya controller, berarti kan pilihannya cuma satu. Nah, pilih aja. Tinggal dipilih apakah maunya all, semua tempat itu kurang lebih sama suaranya, atau mau dipilih di posisi tertentu yang enak suaranya. Biasanya karena penumpang sama kiri kanan gitu, Om. Biasanya gini. Biasanya kalau di audio itu sifatnya lebih cenderung egois. Kecenderungannya egois. Jadi misalnya di audio itu kita punya yang namanya one sweet spot. Nah, posisi yang terbaik itu hanya ada satu tempat sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mau bagi menjadi 4, artinya semua mendapatkan suara yang kurang lebih sama. Speaker depan dan speaker belakang kurang lebih juga seharusnya sama. Secara spek, secara tipe itu kurang lebih juga sama. Ya. Jadi sifatnya tidak boleh mengganggu, sifatnya tidak boleh saling bertabrakan di situ. Nah, misalnya kita ngomong dengan speaker standar. Nah, speaker standar biasanya kan depan dan belakang sama tuh. Yeah. Nah, otomatis suaranya menjadi seragam. Kita tinggal mengatur bagaimana membuat suaranya itu di semua tempatnya itu kurang lebih sama. Nah, tapi ini sih udah pakai ini Om, yang mobil saya udah pakai depan udah pakai vokal lama nih. Di belakangnya udah pakai ini ya, Morel yang coax. Nah, sebenarnya sifat daripada speaker itu sendiri kan punya karakter masing-masing. Yeah. Nah, kalau karakter nanti bertabrakan, nah itu punya problem sendiri. Tapi kalau karakternya bisa saling mendukung, otomatis nanti suaranya akan sinerginya bagus, blendingnya akan bagus. Oh, ini sampai udah nggak tahan nih, mau cepet-cepet di setup nih mobilnya. Gitu. Nanti ada alat ya Om ya? Itu kalau saya lihat di YouTube itu tuh ada kayak apa sih? Pakai laptop gitu, ada kayak mikrofon kecil ya. Ya, untuk di awal tuning biasanya kita akan memakai namanya real time analyzer. Nah, real time analyzer ini bisa apa aja sih sebenarnya, prinsipnya bisa apa aja. Mikrofon yang dipakai itu bisa dari handphone, silahkan gitu. Tapi kita harus mengetahui yang namanya sensitivity daripada mikrofonnya itu sendiri di handphone. Jadi setiap handphone itu mikrofonnya sebenarnya bisa berfungsi. Tinggal kita mengkalibrasi sesuaikan dengan alat yang jauh lebih presisi. Nah, tugas kita adalah membuat satu yang namanya respon frekuensi yang enak didengar di dalam mobil. Nah, kalau misalnya di 4 posisi ini tuh, oh ini 4-4-nya oke nih, enak nih gitu ya. Ya otomatis secara daily use pemakaiannya udah oke, nggak ada problem. Tapi kalau misalnya bilang yang level yang lebih expert lah ya, saya maunya duduk di supir, enak. Yang lainnya biasa aja lah, nggak apa-apa. Yang penting saya kan karena saya tiap hari bawa mobil ini nih. Iya. Nah, itu nanti berarti kita butuh mikrofonnya itu pindah tempat. Pindah di posisi kursi driver. Nah, tugas dari mikrofon ini adalah menggantikan fungsi daripada kuping. Nah, dia yang menyerap suara, dia yang nangkep suaranya, dan dia olah menjadi satu gambar grafik. Ini kalau saya lihat-lihat di YouTube-nya Venom Audio tuh suara kayaknya kayak suara di panggung katanya, di depan, yang nyanyi itu depan kita nih. Bener penasaran nih, bener gak nanti kita mau denger penyanyi ada gak di mobil gitu? Saya mau Madonna yang nyanyi nanti Om. Oke, jadi prinsipalnya itu adalah bagaimana membuat yang namanya stage atau panggung di atas dashboard. Nah, tugas daripada kita itu membuat kalau versinya Venom nih namanya 3D stage ya. 3D stage. Nah, jadi panggungnya adalah terdengarnya 3 dimensi. Nah, semua itu akan kita atur di prosesor. Nah, itu yang saya tadi sempat singgung yang namanya one sweet position. Jadi kalau sweet spotnya ada di posisi driver, saya akan setting di posisi driver. Nah, itu yang akan membuat 3D. Kalau kiri kanan bisa Om, di kiri kan biasanya istri Om. Nah, ini kalau istri suara jelek, ntar kita susah Om belanja di. Kalau saya istri, kita pindahkan suaranya sebelah bisa Om. Kalau istri suaranya jelek, nanti kita buat beli audio susah Om. Ya. Tapi itu ya yang tadi dibilang harus egois ya Om ya. Jadi yang mesti ada spot. Emang kalau penjurian biasanya juga one sweet spot. Dia duduk di kursi driver ya, penjuri itu ya. Oke, kalau untuk penjurian beda lagi nih. Ya, kontes nih Om Martin juga juri.
dan juga kompetitor juga ikut kontes juga nih, pialanya banyak, nanti kita lihat nih piala hadiah menang kontesnya banyak. Jadi kalau misalnya di kompetisi itu sebenarnya ada yang namanya two seat position juga, tapi yang sebagian besar itu adanya di one seat. Jadi satu kursi penumpang, satu kursi sopir, driver di situ yang menjadi acuan dasar untuk kita itu tuning. Nah, karena memang pada prinsipnya itu sangat sulit untuk membuat dua posisi ini menjadi sama persis. Gitu. Problem-problem yang muncul kan sebenarnya kan karena contoh misalnya nih di mobil itu kontur dashboardnya beda, gitu. Jadi otomatis kan kiri biasanya lebih pendek karena biasanya lebih tinggi karena ada speedometer. Nah, otomatis suaranya pasti ada sedikit perbedaan. Itu aja. Saya lihat kan di sini piala banyak nih, ada di atas piala yang gede, yang kecil, di belakang juga ada nih, di belakang Om Harten. Mau tahu sebenarnya ikutan kompetisi itu buat apa sih Om? Ngejar uang, hadiah, piala atau apa nih? Kalau kita ngomong soal kompetisi itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita itu ada di dalam komunitas tempat kita hobi bermain lah sebenarnya, nomor satu itu. Yang kedua itu lebih kepada bagaimana saya bisa meningkatkan skill saya di dalam dunia audio ini sendiri. Jadi begitu saya bertanding, saya itu lebih banyak belajar apa yang kurang dari hasil tuningan saya di mobil. Nah, terkadang kan istilahnya kalau kita ngomong orang luar ngelihat kita itu kan lebih terang atau lebih kentara, lebih jelas daripada saya melihat diri saya sendiri. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana membuat hasil yang lebih baik dengan sebenarnya dengan cara biaya seminim mungkin, tapi penilaiannya objektif. Nah, tujuan dari kita turun di kompetisi itu sebenarnya seperti itu. Buat challenge sama kita learning by doing lagi Om ya. Jadi, ada teknologi baru, ada yang baru, kita coba suaranya kayak apa, kita tuning gitu Om ya. Ya, jadi kalau di kompetisi itu kan sebenarnya ada dua sisi ya, ada dua sisi yang berbeda gitu. Satu adalah sebagai kompetitor, sebagai peserta pertandingan. Yang kedua itu adalah bagaimana saya itu memposisikan diri sebagai juri. Oh, Om Martin juga juri nih? Iya. Waduh, luar biasa nih, kita ketemu salah satu juri SQL Om ya? Saya juri SQ, juri SQL. Nanti kita mau tahu SQL sama SQ apa, cerita juga Om. Jadi gini, kalau misalnya saya melihat dari sisi bagaimana menjuri adalah saya akan mengetahui sekian banyak mobil yang saya juri dan saya membandingkan sebenarnya, tapi dengan satu acuan dasar penjurian. Jadi tugas kita adalah membuat acuan ini berfungsi stabil, setara untuk setiap mobil. Nah, tapi dari situ kan sebenarnya kan saya belajar dan tahu bahwa di mobil A, mobil B, mobil C ini punya kelebihan masing-masing. Nah, kalaupun di situ ada kekurangan, berarti kan kekurangannya itu pun saya juga harus belajar bagaimana supaya saya tidak membuat kekurangan itu terjadi di tuningan saya. Nah, dengan saya mendengarkan sekian banyak mobil kan otomatis kan saya jadinya lebih tahu banyak kan. Iya, jadi nambah pengalaman juga. Betul. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal SQ dan SQL. Kalau untuk daily use, pemakaian harian dengan kompetisi itu sebenarnya berbeda nih. Nah, daily use itu kan semuanya dengar dalam mobil. Jadi kecuali mungkin untuk anak muda ya. Anak muda itu kadang-kadang suka mungkin nongkrong di mana terus buka bagasi terus digedein, dikencengin gitu, dan mereka mungkin punya satu komunitas tersendiri lah di situ. Tapi kalau untuk harian itu rata-rata perbedaan jelas antara SQ dan SQL itu adalah begini. Dasar daripada SQ itu sendiri yang dijadikan sebagai SQL. Nah, singkatannya kan adalah SQ kan sound quality. Sound quality ya. Kalau SQL adalah sound quality loud. Ya. Nah, bagaimana terdengar kencang. Tapi kalau di harian kebanyakan adalah bassnya aja yang maunya kencang. Gitu. Jadi begitu bassnya kencang, dirasakan bahwa wah mungkin adrenalinnya mungkin naik gitu. Nah, di situ tuh banyak anak-anak muda atau mungkin
kalangan tertentu yang maunya bassnya terasa lebih kencang. Nah itu kategorinya di harian itu SQL. Nah di SQ kita mencari suara yang sepadan, setara. Budget juga Om ya? Budget misalnya budget 20 itu semua harus ikut sesuai budget Om ya? Budget itu sebenarnya menentukan produk apa yang akan dipasang gitu. Nah tapi saran saya adalah lebih kepada mengerti dulu dengan produk A itu dapat suaranya seperti apa sih, dapat karakternya seperti apa sih. Saya nggak bilang bahwa budget bawah atau budget yang lebih rendah itu suaranya pasti lebih jelek, enggak, belum tentu. Tapi tolong kenali karakternya. Nah karakternya itu penting. Jangan sampai nanti matching produknya menjadi ngaco. Nah budget itu menentukan yang namanya matching produk. Kalau di saya ya, menurut saya. Karena matching produk itu pada akhirnya itu menentukan budgetnya itu akan mengikuti ke sana. Oke. Jadi kalau kita ngomong contoh nih ya, contoh VPR 46 MK2 yang gua pasang, ya. Dia punya keterbatasan watt. Kita ambil contoh satu parameter watt. Wattnya itu berarti kan jangan ambil speaker yang wattnya di atas, yang kebutuhan wattnya di atas. Dia nggak kuat ngangkat nanti Om ya. Betul. Nah itu yang harus dipikirkan dari awal, gitu. Jadi tolong diperhatikan secara spek bahwa memang secara budget itu cocok dan match dengan produk-produk yang dipakai. Nah, balik ke SQL ya, untuk SQL kompetisi sangat berbeda dengan SQL harian, karena jarak dengar adalah 4 meter di belakang mobil. Itu untuk kompetisi, itu udah paling minim, 4 meter di belakang mobil. Nah, jarak terjauh untuk SQL hari ini di kompetisi adalah 20 meter. Itu diukur dB paling tinggi Om ya? Bukan dB, tapi suara. Oh, suara. Suara harus mencapai 20 meter itu sulit ya. Itu sudah sama dengan Audio Pro. Buat konser-konser gitu Om ya? Betul. Nah, untuk bisa sampai sejauh itu kita butuh skill yang benar-benar mumpuni untuk bisa mentuning itu. Gitu. Kalau di SQ rata-rata semua dalam mobil. Dan sebagian besar one seat position. Saya pernah lihat tuh di YouTube Om ada juri dari Thailand, dari Singapura. Itu emang jurinya internasional juga Om? Internasional. Jadi yang bisa melewati negara lain, jadi lintas negara, itu harus juri internasional. Kalau Martin sendiri, juri pernah ke luar ya? Apa ke luar daerah paling? Kebetulan saya pernah ngejuri sampai ke RRC, ke Malaysia. Pernah ngejuri sampai ke sana. Di sana pemainnya gimana? Sama orang Indonesia sama atau beda Om karakter yang main audio mobil Om? Karakternya berbeda lah ya, berbeda. Memang mungkin tiap negara punya ciri khas masing-masing. Cuman prinsip dasarnya adalah acuannya kan harus ada. Kita kan mengacu kepada rulebook kalau ngejuri. Jadi saya tidak akan lari dari rulebook itu sendiri. Dia ngukur bassnya, ngukur vokal gitu ya? Kalau di sound quality kita akan mendengar. Tapi kan sebenarnya kita punya acuan. Jadi kalau kita ngomong di rulebook aturan main daripada setiap asosiasi penjurian itu punya acuannya masing-masing bagaimana memberikan nilainya. Nah, sampai dengan poin tertentu ya kita akan kasih nilainya itu. Jadi mereka punya batasan-batasan mereka. Nah itu tidak boleh lewatin, tidak boleh langgar. Jadi sifatnya sebenarnya setara di setiap negara, sama aja. Nah ini buat ini, Cicali mau ngobrol sama ini? Enggak? Ini Om, kalau buat kompetisi kan ada, saya lihat tuh ada Ken apa gitu, Ken CD apa Ken, itu? Iya, itu Ken. Biasanya buat dengerin suaranya Om ya? Oke, kalau untuk Ken itu adalah salah satu asosiasi yang bergerak di bidang kompetisi audio mobil. Oke. Ken itu singkatan dari Car Audio Network kalau saya nggak salah nih ya. Car Audio Network. Pencetusnya memang orang Indonesia, untuk rulebooknya Ko Wahyu. Itu yang mencetuskan untuk pembuatan Ken. Soalnya yang waktu saat lomba yang didengerin suara berdasarkan dari CD Ken. CD Ken. Jadi rekamannya adalah ditentukan oleh penciptanya.
kebetulan memang kalau Ken itu Indonesia, kalau Emma Eropa. Setahu saya Emma itu Jerman. Terus misalnya SQC itu adalah Kroasia kalau saya nggak salah ingat. Terus masih ada lagi Ayaska, Sachi, Ayaska Yusek itu Amerika. Meka Ya, Meka juga ada. Meka juga Amerika. Sama. Tapi ya mereka punya standar tertentu yang mereka menentukan bagaimana kita menilai di dalam mobil berdasarkan standar-standarnya yang mereka punya. Bedanya sih. Ini luar biasa nih, hari ini ketemu sama Ko Harten nih, banyak ilmunya nih. Gitu nggak pelit lagi, sharingnya menarik gitu. Nanti kita juga mau lihat juga nih mobil instalasi kayak seperti apa, diceritain juga ini fungsinya apa, letaknya di mobil di mana. Nah, yang paling ditunggu sih nanti waktu setting gitu. Oke, kita break dulu. Capek omong.